guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan buat podcast bersama Manda dengan program tanya-tanya santuy dengan tema yaitu ambis dalam belajar dan mengejar perguruan tinggi. Oke, halo Manda. Hai. Kamu bisa perkenalan dulu? Hai guys, nama aku Manda Mutara Dipa. Saat ini aku berusia 17 tahun. Sebentar lagi aku bakal lulus dari sekolah menengah kejuruan yang ada di Empat Lawang. Itu perkenalan dari Manda. Oke, aku mau tanya-tanya sama kamu. Boleh. Karena ini programnya tanya-tanya santai, jadi jangan terlalu tegang ya. Ya. Bisa santai aja ya guys. Ya, jadi walaupun video ini nggak jadi atau gimana, jadi ini tuh aku mau jelasin sedikit karena aku sama Manda ini temanannya itu dari SD, tapi kami beda tingkat dan kami tetangga juga. Ya. Oke, pas SD kamu gimana? Seru nggak? Seru. Untuk kamu pas SD itu kenangannya indah atau gimana sih? Menurutku SD itu momennya paling indah. Karena belum terlalu serius-serius belajar, masih bermain-main aja gitu. Kamu ambis banget nggak pas SD? Kalau nominasi ambis banget kayaknya tidak terlalu. Lebih banyak bermain bersama teman-teman? Ya, lebih banyak bermain. Tapi sebagian orang mungkin menganggapnya ambis banget. Oke. Ya emang sih sebenarnya karena si Manda ini terkenal kayak apa? Tidak. Kayak rajin banget belajar gitu. Makanya dia menjadi bintang tamu kita hari ini. Ya. Untuk sekolah itu menurutmu apakah perlu ambis atau bagaimana? Sebenarnya kita sepertinya tidak terlalu harus ambis. Karena ini kalau terlalu ambis itu mudah stres begitu. Tergantung orangnya sendiri. Jika orang itu sendiri bisa menyikapinya tidak akan stres. Oke, itu berarti tergantung orangnya. Kalau misalkan terlalu ambis tapi dia tertekan, dia akan stres. Iya. Kalau orangnya ambis tapi di bawah santuy, ya tidak akan stres. Oke, baiklah. Untuk SMP dan SMA itu menurutmu bagaimana? Apakah lebih seru SMA atau SMP? Kalau lebih serunya? Ya. Lebih seru SMP ya, karena waktu itu belum kena COVID. Oh, oke. Kamu mau cerita tentang masalah SMP-mu atau bagaimana? Masa-masa SMP? SMP paling seru dan paling indah sih. Soalnya seru gimana ya? Untuk boleh aku mau jelasin kalau si Manda ini dia itu pas SMP itu ketua OSIS. Ya. Dan pas SMK itu dia wakil. Kamu bisa jelasin ke teman-teman, mungkin ada yang mau jadi OSIS gitu. Drama. Serius ini? Ada yang mau jadi OSIS, kayak kita tuh kalau mau jadi OSIS atau santuy aja atau kita harus kayak gimana tuh? Mungkin ada yang pengen jadi OSIS gitu, pengalamannya bisa di-share? Kalau untuk menjadi seorang ketua atau wakil ketua itu kita tidak boleh yang namanya egois. Kita harus memikirin siswa yang lain begitu. Ya, kita kan OSIS itu sebagai wadah ya untuk menampung aspirasi semua murid di sekolah itu. Jadi kita harus mendengarkan lah pendapat mereka. Kita tidak boleh mengikuti pendapat yang dari kita saja. Kita harus memikirkan pendapat dari orang-orang banyak. Jadi tidak boleh egois, harus tahan dengan kata-kata dan kritik orang lain. Ya, walaupun si OSIS itu biasanya kalau di sekolah itu sering dibilang kaki tangan bawahannya sekolah. Iya. Padahal OSIS itu memiliki jasa yang sangat banyak. Ya Allah. Iya sebenarnya. Karena kan yang sering menjalankan tugas-tugas event-event di sekolah itu anak OSIS biasanya. Dan mereka juga kalau misalkan kita udah pulang, yang siswa biasa seperti aku yang sudah pulang,
biasanya OSIS itu rapat dan masih banyak kerjaan begitu, tapi nggak setiap hari gitu ya. Ya, saat ada acara-acara penting Ya. saja. Tapi kalau aku lihat teman-temanku itu OSIS tuh seru banget, Ya, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya gimana. sebenarnya ya kalau kita berkontribusi OSIS itu seru. Oke, Pak, mau tanya apa lagi ya? Yuk. Kamu kalau misalkan belajar itu kayak gimana sih? Harus dibagi waktunya atau eh, emang udah bawaan belajarnya udah tahu kayak gini-gini atau gimana? Biasanya sih kan kita belajar dulu di sekolah. Ya, Nah, nanti kan pas di sekolah itu kan belum semuanya nanti yang dibahas. ya, Nah, jadi ketika kita belajar di sekolah, yang sisanya yang kita nggak ngerti itu kita belajar lagi di rumah. Dengan kita juga bagi-bagi juga waktunya. oke. Kamu belajarnya di rumah itu dengan buku yang ada di sekolah atau media lain? Saya kalau saya sih gunain apa tuh, YouTube? patokannya buku dari sekolah. Tapi kalau cara mengerjakannya itu bisa dari media lain seperti itu. Oke. Itu dari si Manda ya. Ini sangat baik untuk kalian yang lagi mencari inspirasi buat belajar. Sangat positif banget. Tadi kan Kak Ulan sudah bertanya-tanya dengan aku ya, Ya, ke aku. Ya sekarang aku juga mau tanya ke Kak Ulan. iya aku jadi gemeter. Boleh, boleh. Jadi gimana ya Kak, ketika kita kan sudah lulus, Ya, kan pastinya kita sedikit bingung dengan arah tujuan kita setelah lulus dari sekolah menengah atas atau kejuruan. ya. Kira-kira bagaimana sih cara kita untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan? Lebih ke bukan langkah-langkah sih, lebih ke bagaimana kita menyikapinya. Iya, Oke. Untuk yang sudah lulus atau mau lulus SMA ataupun SMK, sebenarnya untuk saya sendiri lebih sebenarnya saya juga nggak tahu arahnya bagaimana, tapi yang pernah saya alami itu saya punya keinginan, tetapi beberapa keinginan itu tidak terpenuhi. karena apa tuh Kak? Karena banyak beberapa hal yang menghambat begitu, seperti saya mengikuti tes nggak lulus dan saya ingin ini tetapi tidak diperbolehkan. Itu saya menyikapinya dengan bersabar dan memahami diri sendiri saya harus apa dan bagaimana untuk eh, untuk menyikapi setelah lulus itu. Menurutku dan aku banyak mengamati dari teman-temanku, seperti teman-temanku yang kuliah itu kebanyakan kayak mereka itu stres dengan tugas-tugas mereka, tetapi eh, saya melihat itu memang tahap yang harus mereka hadapi. Prosesnya ya. Iya, memang tahap yang mereka hadapi, sedangkan saya tidak melewatinya karena saya tidak masuk ke dunia kuliah itu sendiri. Dan untuk temanku yang bekerja, ia melewati tahapan seperti tekanan harus pulang malam, apalagi perempuan itu sangat tertekan banget kan. Jadi mereka menyikapinya itu dengan kayak bersabar, tetapi hatinya itu rapuh. Jadi kalau aku lihat-lihat temanku, mereka itu kuat banget. Tapi aku nggak tahu karena aku juga nggak kerja. Tapi aku kayak kalau bukan aku itu kayak punya sesuatu juga kerja, tapi nggak terlalu berat kayak mereka sih sebenarnya. Jadi sebenarnya jujur kalau aku sih ini aku berserah diri kepada Tuhan dan sholat dan sebagainya, aku ngamalin yang lain sih, lebih ke jalur langit. Ya berarti minta langsung ke yang di atas Iya. ya. Iya juga. Boleh sih, kalau mau diikutin juga boleh. Ada yang lain Kira-kira ya misalnya ya?
Kita kan tadi sudah mau minta yang di atas, tapi kita stres. Oh, lebih ke kayak kita minta ke atas tapi nggak terpenuhi gitu. Ya, misal kita menunggu lama tapi kita belum dapat gitu. Ini pertanyaan nyindir saya sepertinya. Menyindir saya ini sepertinya. Tidak. Itu yang saya hadapi sebenarnya saat ini. Tapi jujur sebenarnya di video ini aku kata jujur dari hati. Jadi kita ingin sesuatu tetapi sesuatu itu belum tercapai dan kita sudah minta kepada yang kuasa, tapi kepada Tuhan maksudnya, tapi belum bisa kita dapatkan. Sebenarnya karena apa? Saya merasa karena sudah berkali-kali tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya bertanya kepada senior saya, teman-teman saya yang lebih yang telah menghadapi yang apa saya hadapi. Biasanya ia memberikan jawaban seperti ini. Kalau jika bukan saat ini, bisa nanti. Jika tidak dapat, maka itu bukan punyamu dan bukan takdirmu. Tetapi untuk saya sendiri, saya itu punya harapan bisa mendapatkannya karena umur saya juga bisa 2 kali lagi untuk mendapatkannya. Walaupun saya juga sering merasa tidak pantas mendapatkannya karena sudah berkali-kali tidak bisa mendapatkannya. Begitu sih. Baiklah. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan karena saat ini belum terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak. Untuk Kak Wulan, semangat terus berjuang. Semoga nanti apa yang diminta tercapai dan diberikan yang terbaik. Dan saya berharap teman saya tidak menonton video ini. Iya. Dan tapi kalau teman saya menonton video ini itu sebenarnya jujur program ini itu saya pengen belajar public speaking dan berbicara depan kamera, dan saya pengen kayak saya itu punya YouTube dari kelas 1 SMA. Sudah lama. Iya, tapi saya nggak pernah buat video. Tapi saya pernah buat video itu setelah lulus SMA, tapi videonya tuh kayak 5 menit. Kayak di cut gitu ya. Tapi di channel YouTube ini kok. Jadi ini channel YouTube pribadi saya, walaupun yang subscribe sedikit, tapi saya ingin belajar untuk saya sendiri. Walaupun sebenarnya saya tuh pengen buat video tuh buat kenangan juga sih. Kayak misalkan ini tuh video kita berdua. Mungkin umurmu 17, ya. Umurku juga 19 tahun, dan mungkin di umur 25 kita bisa menonton video ini lagi dan kita melihat ini kita tuh Ulan yang dulu. Ya. Dan ini si Manda yang dulu kan. Jadi kayak kami nanti tuh bisa flashback. Iya, flashback dengan nasib awal-awal berjuang gitu ya, guys. Begitulah. Jadi aku tuh masih banyak sih pertanyaan buat kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau jawab, nanti kamu bilang skip. Kalau misalkan mau, boleh. Oke. Sesuai tema ya. Ya. Oke. Aku itu ini untuk aku sendiri dan untuk teman-teman sebenarnya. Boleh. Untuk belajar itu kan kalau orang pintar itu aku lihat ya. Kalau orang pintar itu walaupun dia nggak belajar tuh dia tuh kayak bisa sendiri, atau misalkan emang dia pas di sekolah itu santuy dan nggak belajar, apakah dia sudah belajar di rumah? Atau kayak kalau aku melihat teman-temanku, dan semoga teman-temanku tidak melihat ini karena temanku itu banyak sekali yang pintar, alhamdulillah. Temanku itu dia itu terlihat santuy dan biasa saja, tetapi saat ditanyakan dia bisa. Itu menurutmu bagaimana? Mungkin memang dari bawaan lahirnya. Ada kendala lain sih. Kalau kendala lain nggak semua orang bisa, nggak semua orang miliki kan. Tapi kayak rata-rata seperti itu.
atau itu emang pola kehidupannya atau bagaimana, atau emang strategi orang tuanya atau bagaimana sih? Gak tahu aku. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau belajar itu apakah ada temanmu yang bertanya seperti diriku? Sampai saat ini kalau sering sebenarnya sih belum ada. Belum yang bilang kayak gitu, belum. Jadi kamu itu lebih kayak gimana kalau di sekolah itu? Biasanya ya Uh, ketika pelajaran itu berlangsung biasanya ya hanya menyimak saja. Oh, berarti saat seorang guru memberikan penjelasan kamu menyimak dan tidak menulis dan sebagainya. Ya mengikuti alur saja. Jika terkadang kan juga suka bosan gitu. Terkadang juga males, kadang juga bisa tidur. Kalau yang kayak misalkan orang biasa pada umumnya itu biasanya dia menghafal sebelum ulangan. Sedangkan si yang sudah pintar itu atau misalkan dia itu nggak ikut menghafal. Itu apakah dia itu sudah belajar di rumah? Atau dia itu belajarnya seminggu sebelum dipelajari? Kalau berkaca pada kehidupanku ya, ini dari teman-temanku juga biasanya aku temui. Ada tipe-tipe temanku itu yang seperti kata kamu tadi kan, Ya, yang belajar sebelum ulangan. Iya, bahkan dia 1 bulan sebelum UAS guys, dia sudah Belajar. menyiapkan materi-materinya. Jadi aku sampai melongo, Kayak dia ambis banget. Dan biasanya tipe-tipe yang seperti ini agak pelit lah orangnya, tapi nggak tahu juga sih aku kalau kalian gimana guys. Itu teman-temanku. Oh, maksudnya dia itu pelit dalam materi untuk teman-temannya itu. Iya, dia kalau ibaratnya kan guys, untuk mengajari kita itu rada-rada sungkan, rada-rada males. Oke. Tapi nggak tahu juga. Tetapi dia apakah dia juara kelas apa? Sebelumnya rata-rata sih gitu guys. Oke. Tapi ya silakan. Tapi ada juga yang beberapa orang itu yang dia itu metode belajarnya itu mengajar orang lain, jadi terkesannya tidak pelit. Oke, ya benar-benar. Ada beberapa orang seperti mengajarkan orang lain agar ia mengingat apa yang ia pelajari. Ya, itu menurutku lebih efisien juga guys. Kalau dirimu sendiri, metode yang mana? Kalau aku sih terkadang ya metode yang kedua, ketika aku lagi nggak males. Tapi kalau aku lagi males biasanya aku diam aja. Oke. Misalnya lagi bad mood ya. Untuk beberapa sebenarnya saya juga lagi ngeblank mau tanya apa. Oke. Karena ambis sekolahnya mungkin terlalu panjang, untuk perguruan tinggi bagaimana? Apanya? Mengejar perguruan tinggi. Jujur sebenarnya ya, awalnya saya tidak terlalu berniat untuk mengejar perguruan tinggi. Tapi itu sangat penting. Ya, sangat penting guys. Nah, awalnya saya tidak berpikir untuk ke sana. Tapi kan semenjak kelas 12 ini, apalagi sudah semester 2, itu banyak sekali sosialisasi dari teman-teman dari universitas luar kan. Oke. Nah, jadi mulailah sedikit demi sedikit minat itu tumbuh, keinginan itu tumbuh. Jadi ketika pendaftaran itu sudah dibuka waktu itu, kita ikut daftar lah ya. Nah, jadi waktu itu mikirnya ya kalau lulus oke. Kalau enggak ya sudah gitu. Untuk ikut tes itu jujur tidak ada keinginan. Tapi seleksinya tidak terlalu susah. Mana? Masuk perguruan tinggi tersebut. Oh, yang SNBT? Iya. Ya susah sih. Tentang soal tahapan SN itu gimana ya? Oh, yang baru ini tadi. Pengalaman kamu? Ya, dari daftarnya itu kayak gimana sih? Kalau dari sekolahku guys, itu mungkin di sekolah kalian juga ya, full guru yang urus. Jadi kalau kita mau ikut, kita tinggal datang ke gurunya aja.
nggak ngisi apa prestasi atau apa tuh apa data-data dan eh, jawaban yang diminta untuk eh, perguruan tinggi itu kayak ngerasa kita wah orang ini kayak gini itu enggak, atau cuma nilai rapot saja? Tidak, dia itu cuman ada, kan pertamanya kita buat akun ya. Iya benar. Nah, buat akun, setelah buat akun itu ya kata si Kak Ulan tadi harus isi prestasi jika ada, terus isi nilai rapot. Kalau yang ini tadi sih cuman setelah daftar kan, setelah daftar itu isi nilai rapot. Setelah isi nilai rapot boleh isi prestasi jika ada. Sudah cuman itu saja. Oh, berarti halaman website itu cuman beberapa itu saja, data-data, nilai rapor dan prestasi. Iya. Oke. Itu jalur SN guys. Kalau jalur SB itu biasanya ikut LTBK. Ya. Sebenarnya apa ya, mau tanya lagi, untuk perguruan tinggi sudah selesai, emang baru tahap mau masuk kuliah karena belum punya pengalaman juga dan saya tidak kuliah. Jadi kayaknya videonya sampai gini aja. Terima kasih udah nonton. Nanti videonya bakalan di-cut karena ada yang mengganggu sedikit. Kayak ada orang lewat kayak musik-musik dan gitulah. Karena kita itu lagi di sekolah dan taman gitu guys. Jadi di belakang tuh ada yang Bahkan ada yang lagi itu guys, hajatan. iya, bukan hajatan, mau nikah dia tuh. Iya, mau nikah. Jadi ini suara kami nggak tahu keras atau enggak, kan kami juga pakai kayak bahasa Indonesia so asik banget kan. Kalau di sini gitu, jadi kayak orang melongok gitu anjir. Iya, karena nggak terbiasa. Jadi tapi alhamdulillah lah ini lancar. Ya, Oke. untuk awalan ini lumayan lah ya. Video pertama First. launching. Oke, sekian dari saya Ulan dan ini teman saya Manda. Ya. Biasanya saya manggilnya Tiara, tapi dia namanya Manda. Rot. Oke, bye, see you next time. Bye bye. Thank you for watching.